Oke, halo semua. Izin memperkenalkan diri. Di sini nama saya Fadil Alfarel dari Prodi atau Program Studi Rekayasa Instrumentasi dan Otomasi di Institut Teknologi Sumatera dengan NIM 125490061. Oke, kali ini saya akan mempresentasikan atau sedikit menjelaskan pengenalan teknik instrumentasi dan kontrol proses dalam industri. Oke, langsung saja masuk ke dalam materi ya teman-teman. Nah, di sini saya akan sedikit menyampaikan tentang pengenalan teknik instrumentasi dan kontrol proses dalam industri. Nah, oke lanjut. Nah, di sini ada outline materi. Yang pertama, pengantar pengukuran dan instrumentasi di industri. Yang kedua, menyiapkan implementasi pemeliharaan peralatan. Nah, yang ketiga, menyiapkan dan menginterpretasikan instrumentasi drawing. Yang keempat, memasang dan melepas peralatan instrumentasi. Yang kelima, memelihara peralatan instrumentasi. Lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini kita akan membahas juga tantangan revolusi industri 4.0. Lanjut. Nah, kita di sini akan membahas tentang tantangan revolusi industri 4.0 seperti yang sedang kita hadapi kali ini. Yang sedang kita hadapi kali ini adalah revolusi industri 4.0. Yang dimana industri 4.0 ini perkembangannya dibilang sangat besar ya teman-teman. Nah, kita bahas dari awal revolusi industri 1.0 pada abad ke-18. Mesin uap merupakan teknologi kunci yang mendorong revolusi industri 1.0, mengubah proses produksi dari tenaga manual menjadi mesin, terutama di sektor tekstil, dan memicu pertumbuhan industri serta transportasi yang baru berskala lebih besar. Ini revolusi industri 1.0 pada abad ke-18. Nah, lanjut, revolusi industri 2.0 pada abad ke-19. Tenaga listrik pada revolusi industri 2.0 adalah penemuan dan pemanfaatan listrik sebagai sumber daya utama untuk mesin-mesin industri, menggantikan tenaga uap dan otot. Nah, revolusi industri pada abad ke-19 ini atau revolusi 2.0 ini menggantikan revolusi industri pada 1.0 ini teman-teman. Dari yang awalnya mesin uap, nah ditemukanlah tenaga listrik pada revolusi industri 2.0 ini. Nah, lanjut pada revolusi industri 3.0 pada abad ke-20. Pada revolusi industri 3.0 sekitar abad ke-20 ini, komputasi dan komunikasi menjadi pendorong utama melalui penggunaan komputer pribadi, otomatisasi, digitalisasi, dan munculnya internet. Setelah adanya listrik ini pada revolusi industri 2.0 abad ke-19 ditemukanlah komputasi dan komunikasi menjadi pendorong utama. Lanjut, di sini ada revolusi industri 4.0. Nah, ini yang yang sedang kita hadapi kali ini. Revolusi industri 4.0 pada abad ke-21. Revolusi industri 4.0 ini adalah transformasi di bidang manufaktur dan industri yang dicirikan oleh integrasi teknologi siberfisik, otomatisasi, dan kecerdasan buatan AI. Nah, ini yang sedang marak kali ini ya teman-teman. Untuk menciptakan sistem yang cerdas dan terhubung seperti Internet of Things atau yang biasa disebut IoT dan Big Data yang meningkatkan efisiensi, produktivitas. Nah, revolusi industri 4.0 ini sangat perkembangannya sangat pesat ya teman-teman. Nah, lanjut. Nah, di sini ada inti revolusi industri 4.0. Yang pertama ada everything online atau dunia maya, yang kedua digital economy, yang ketiga Internet of Things atau IoT. Nah, yang keempat yang sedang marak kali ini adalah artificial intelligence atau AI. Nah, 1 sampai 4 ini yang sekarang sedang marak ini. Nah, mungkin yang 5 sampai 10 ini akan kita bahas selanjutnya teman-teman.
Lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini ada pengenalan teknik instrumentasi. Baik, instrumentasi mempunyai peran penting dalam proses produksi di industri, khususnya yang menggunakan teknologi otomasi. Nah, lalu yang kedua, setiap sistem produksi membutuhkan pengukuran dan pengendalian variabel proses produksi untuk mendapatkan produk yang sesuai dengan spesifikasi. Nah, yang ketiga, kesalahan dalam instrumentasi akan berakibat kesalahan proses kontrol sehingga akan mengalami kerugian. Lanjut. Nah, di sini ada definisi instrumentasi. Secara singkat, instrumentasi adalah ilmu dan seni yang berhubungan dengan pengukuran, pemantauan, dan pengendalian variabel-variabel fisik dan proses di dalam sistem industri. Tujuannya adalah untuk memastikan suatu proses berjalan sesuai spesifikasi yang diinginkan. Nah, ini dokumentasi pada saat saya PKL. Nah, di sini ada pengambilan data vibrasi atau getaran ya. Nah, yang kedua ada di sini ada flow meter yang satuannya meter kubik. Nah, di sini ada pengambilan ampere pada motor listrik. Nah, di sini ada pengambilan data temperatur pada bearing pompa ya, teman-teman. Nah, di sini ada pressure gauge. Oke, lanjut. Nah, di sini kita akan menyebutkan poin-poin utama. Poin utama yang pertama, pengukuran. Nah, inti dari instrumentasi adalah mengukur besaran fisik seperti suhu, tekanan, aliran, level, dan kelembapan menggunakan berbagai alat ukur. Yang kedua, pemantauan. Pemantauan data yang diukur kemudian dipantau secara terus-menerus untuk memastikan proses tetap berada dalam batas yang aman dan efisien. Nah, pengendalian ini jika ada variabel yang keluar dari batas sistem instrumentasi akan mengaktifkan kontrol otomatis atau manual untuk mengembalikan proses ke kondisi yang diinginkan. Di sini ada peran instrumentasi memainkan peran krusial di berbagai industri seperti manufaktur, perminyakan, farmasi, dan energi untuk meningkatkan kualitas produk, efisiensi, dan keselamatan operasional. Lanjut, di sini ada fungsi instrumentasi. Nah, yang pertama, fungsi instrumentasi yang pertama sebagai alat ukur parameter proses. Yang kedua, sebagai alat analisis hasil pengukuran. Yang ketiga, sebagai alat kendali proses. Nah, yang keempat, sebagai alat perekam atau recorder suatu proses. Nah, yang terakhir di sini ada sebagai tool untuk melakukan analisis data trend. Sebenarnya masih ada banyak lagi ya, teman-teman. Lanjut. Nah, di sini ada contoh-contoh pengukuran. Nah, ini yang tadi saya masukkan lagi di sini sedikit. Pengukuran temperatur. Nah, ini pengukuran temperatur, pengukuran pada bearing. Di sini dicek untuk temperatur pada bearing pompa ya, teman-teman. Nah, di sini ada flow, pengukuran flow. Nah, di sini ada pengukuran tekanan pada pompa discharge ya. Di sini sedang pengetesan pompa air. Nah, di sini ada alat pengukuran pH. Nah, di sini ada juga pengukuran tekanan suction. Nah, lanjut di sini ada pengukuran getaran atau vibrasi. Nah, ini biasanya diukur juga ya pada bearing pompa atau motor listrik. Nah, di sini ada pengukuran besaran listrik pada motor listrik. Lanjut ke slide berikutnya. Faktor penting pengukuran. Nah, yang pertama angka nilai pengukuran yang ditunjukkan oleh alat ukur. Nah, caranya, metode atau cara melakukan pengukuran besaran yang diukur. Nah, lalu ada device, alat yang digunakan atau device untuk melakukan pengukuran. Nah, yang terakhir ini ada unit atau satuan unit. Lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini ada alat ukur. Alat ukur adalah peralatan atau device yang digunakan untuk melakukan pengukuran. Nah, yang pertama ada thermometer, yang kedua ada pressure gauge, lalu ada flow meter, ampere meter, level meter, voltmeter, wattmeter, pH meter, dan Megger. Nah, ada yang lain juga ya, teman-teman, masih banyak lagi.
Lalu lanjut. Nah, di sini ada satuan pengukuran teman-teman. Nah, ini ada besaran, simbol besaran, satuan, dan simbol satuan. Nah, untuk besaran panjang di sini simbolnya seperti ini. Nah, untuk satuannya adalah meter. Nah, simbol satuannya M. Nah, di sini ada besaran massa. Nah, massa untuk simbolnya adalah seperti ini teman-teman, M. Nah, yang kedua satuan dari massa adalah kilogram. Nah, untuk simbol satuan adalah kg atau kilogram. Nah, besaran dari waktu, di sini ada simbol besaran. Lalu satuannya ada detik. Nah, di sini ada simbol satuan waktu, di sini atau ada S atau second. Nah, lalu ada kuat arus. Kuat arus ini simbol besarannya seperti ini. Nah, lanjut untuk satuan kuat arus, di sini ada ampere. Nah, untuk simbol satuannya adalah A atau ampere tersebut. Nah, di sini ada temperatur, besaran temperatur. Nah, untuk simbol besarannya adalah T seperti ini. Nah, untuk satuannya adalah Kelvin. Nah, di sini simbol satuannya adalah K. Lalu ada kuat cahaya. Nah, untuk simbol besaran kuat cahaya seperti ini. Nah, untuk satuan adalah candela atau simbol satuannya adalah Si. Nah, yang ketujuh jumlah molekul. Simbol besarannya seperti ini, teman-teman. Nah, untuk satuannya seperti ini. Ya, simbol satuannya seperti ini, teman-teman. Oke, lanjut. Nah, satuan pengukuran. Satuan yang digunakan untuk memudahkan komunikasi antar engineer, teknisi, dan pihak yang berkepentingan agar mudah memahami mekanisme suatu sistem. Nah, ada beberapa satuan yang digunakan. Yang pertama ada bridge unit. Nah, yang kedua ada CGS, satuan internasional, dan ada ANSI atau ANSI. Lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini ada standar pengukuran. Yang pertama standar kerja. Standar kerja ini ada menetapkan, merealisasikan, memproduksi ulang nilai satu satuan untuk meneruskan ke alat ukur dengan perbandingan. Nah, lalu ada nasional. Di sini ada dasar untuk menetapkan nilai dari semua standar lain. Nah, lalu ada internasional. Dasar untuk menetapkan nilai dari semua standar lain. Nah, lalu ada ketelusuran. Proses penentuan hasil pengukuran suatu alat ukur dengan cara dibandingkan terhadap standar nasional maupun internasional. Lanjut. Nah, di sini ada kode standar instrumentasi, teman-teman. Nah, untuk ANSI ini American National Standard Institute. Nah, ASME ini ASME maaf. American Society of Mechanical Engineer. Nah, masih banyak lagi teman-teman di sini. Nah, ini kode dan ini kepanjangannya. Oke. Lanjut. Nah, di sini ada video teman-teman pas waktu saya PKL kemarin. Nah, ini di sini sedang merecord atau sedang melihat pengukuran ya teman-teman. Sebentar. Nah, ini. Nah, ini sedang melihat pressure. Nah, di sini ada flow meternya, teman-teman. Lalu di sini ada RPM. Nah, lalu di sini akan mengambil data menggunakan tang ampere nih, teman-teman.
Nah, ini sedang melakukan pengetesan pompa air ya teman-teman. Nah, oke, lanjut. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini di tempat kemarin saya PKL itu ada ruangan kontrol. Nah, di sini ada monitor untuk melihat. Di sini ada berbagai parameter ya teman-teman. Nah, di sini ada monitor juga. Nah, oke teman-teman, itulah tadi sedikit presentasi dari saya. Maaf apabila banyak kurang atau dari cara saya ngomong, maklum baru kali ini ngomong depan kamera. Mungkin cukup dari saya teman-teman, terima kasih. Sekali lagi saya minta maaf apabila kurang dalam penyampaian atau dari cara saya berbicara. Sekian teman-teman, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.